Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan nikmat. Alhamdulillah masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab takwa, hadis yang terakhir, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Nama asli beliau adalah Sudai bin Ajlan, tapi beliau populer masyhur dengan sebutan nama kunyahnya, yaitu Abi Umamah Al-Bahili. Ini salah seorang sahabat Nabi yang dimakamkan di pemakaman Baqi dari sekitar kurang lebih 10.000 para sahabat. Qala sahabat Abi Umamah Al-Bahili mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hijjatil wada'i faqala. Saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat haji wada. Haji wada itu adalah haji perpisahan, artinya wada itu adalah perpisahan atau pamitan, dan haji wada ini adalah haji yang pertama sekaligus haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu hajinya hanya sekali, pertama dan terakhir, yaitu yang disebut dengan haji wada. Mengapa kok pertama dan terakhir? Karena syariat ibadah haji itu termasuk syariat yang datangnya belakangan, setelah sebelum-sebelumnya disyariatkan, yaitu seperti puasa, zakat maupun sholat. Jadi rukun Islam yang 5, ya, pembentukan syariat Islam yang ada di dalam arkanul Islam itu tidak sekaligus langsung jadi, tetapi bertahap. Ya. Jadi ini yang disebut dengan prinsip tadrijian, ya, berangsur-angsur di dalam menerapkan hukum agar supaya hukum itu mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi jangan lalu kita menggunakan ini sebagai patokan bahwa haji itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Boleh, cuman yang kedua yang berikutnya sunnah. Cuman yang kedua dan berikutnya, kalau memang saudara kita yang lain belum bisa melaksanakan kewajiban, kita beri kesempatan, ya, sehingga yang sudah pernah haji itu sebaiknya tidak haji lagi, untuk memberi kesempatan kepada saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji. Karena haji itu seumur hidup
sekali ya. Kalau kepingin ke tanah suci lagi melaksanakan umroh saja sunnah ya. Jadi Rasulullah haji pertama dan terakhir, karena setelah haji wada ini kemudian tahun berikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ya. Makanya disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Sebenarnya Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, ibadah apapun ya, termasuk sholat yang kita lakukan itu ya kalau bisa kita anggap sebagai sholat perpisahan, sholat wada itu. Supaya apa? Supaya ibadah sholat yang kita lakukan itu betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beribadah itu seolah-olah kita tidak akan hidup lagi. Tapi kalau kita bekerja itu seolah-olah kita tidak pernah mati. Supaya kerja kita itu tetap semangat. Supaya ibadah kita itu khusyuk kalau kita punya keyakinan bahwa setelah ini kita tidak hidup lagi ya. Karena itu saya sendiri sering menyampaikan kepada para jamaah umroh ya, meskipun umroh itu bagi orang yang mampu, yang punya banyak uang itu bisa setahun 3 kali, 4 kali itu bisa. Karena saya mendapati sendiri jamaah-jamaah itu setahun itu ada yang umrohnya 4 kali. Ya, itu yang punya uang. Tapi tidak usah yang punya uang. Saya tiap bulan juga berangkat ya. Malah setahun bisa sampai 8 kali. Ya gak apa-apa. Bukan karena punya uang, tapi karena mendampingi jamaah ya, karena membimbing jamaah. Jadi itu hukumnya sunnah yang seperti itu. Mending kalau ada banyak rizki, mungkin masjid masih perlu pendanaan untuk pembangunan fisik, anak-anak yatim yang perlu disantuni, itu pahalanya akan terus mengalir ya, pahalanya akan terus mengalir. Jadi bisa diswitch kira-kira itu, daripada mengerjakan yang sunnah yang kepuasannya itu hanya untuk diri pribadi, mungkin kalau dijariahkan itu pahalanya akan terus mengalir ya. Jadi supaya kita dapat semuanya ya. Jadi para jamaah, Rasulullah hajinya seumur hidup sekali, haji pertama dan terakhir ya. Kalau umrohnya Rasulullah beberapa kali ya, beberapa kali, dan Rasulullah umrohnya juga tidak sering. Tapi jangan lalu melarang orang berangkat umroh yang sering berangkat, itu gak perlu dilarang selama duit-duitnya dhewe halal. Dia kemudian tanggung jawab sosialnya juga bagus, jariahnya ke masjid bagus, santunan anak yatim bagus, ya gak apa-apa. Karena tiap orang yang pernah melihat Ka'bah itu saya yakin mesti kepingin kembali lagi ke sana. Gak ada ceritanya. Orang kalau pernah melihat Ka'bah itu gak pingin kembali, itu gak ada ceritanya. Jadi Ka'bah itu seperti punya magnet gitu, punya daya tarik yang membuat siapa saja yang pernah melihatnya, yang pernah mengunjunginya itu lalu ingin balik ke sana lagi. Dan jangan lupa melihat Ka'bah itu berpahala para jamaah ya. Jadi melihat Ka'bah saja, maksudnya Ka'bah yang di sana ya, bukan yang digambar-gambar itu, bukan ya. Ka'bah yang sesungguhnya itu melihat saja itu berpahala, dan Allah menurunkan rahmat sebanyak 60 rahmat kepada orang yang hanya melihat Ka'bah saja. Makanya di sana itu ada orang yang ibadahnya tidak banyak, hanya duduk sambil makan kismis, makan kurma, ada air zam-zam, melihat Ka'bah. Itu sudah berpahala ya, sudah berpahala. Jadi tidak perlu kemudian melarang orang gak perlu umroh berkali-kali ya. Terus daripada duitnya untuk nanggap orkes kan lebih baik untuk berangkat umroh, gitu loh. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Cuman daripada balak-balik umroh kan lebih baik uangnya pakai nyantuni anak yatim. Jadi ada prioritas-prioritas ibadah yang kita bisa memilih, dan itu nilai manfaatnya, pahalanya juga lebih besar ya. Jadi Rasulullah haji wada ini haji pertama dan terakhir. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada itu beliau berpidato.
Di antara pidatonya Rasulullah adalah ittaqullaha wa sallu khamsakum. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, jadi pesan utama Rasulullah dalam haji wada itu adalah takwa kepada Allah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi, meninggalkan larangan Allah. Dan itu semampunya. Itu semampunya. Tidak perlu memaksakan diri. Jadi ketika para sahabat itu mendapatkan ayat yang disampaikan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sahabat itu ya apa sebenar-benar takwa itu? Ya, maka kemudian Allah pada waktu berikutnya itu menurunkan ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, jadi tidak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi kalau kita tidak mampu sholat sambil berdiri, ya sambil duduk dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak mampu melakukan puasa sunnah Senin Kemis, jangan memaksakan diri. Apalagi kalau punya penyakit yang kata dokter tidak boleh puasa misalnya karena jedahnya terlalu lama misalnya. Jadi mastata'tum ini wasiat takwa, ya, wasiat takwa. Dan haji wada ini berarti khutbahnya Rasulullah ini bagi para jamaah disampaikan di Arafah, ya, disampaikan di Arafah, yaitu saat beliau wukuf di padang Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah hadir untuk wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang haji tapi kok dia tidak hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia tidak mendapatkan haji. Hajinya tidak sah. Maka kita mengenal istilah safari wukuf. Ya, safari wukuf itu artinya jamaah-jamaah yang sakit, yang ada di rumah sakit itu saat tanggal 9 Dzulhijjah mereka diberangkatkan menuju ke Arafah. Itu namanya safari, ya. Safari itu dari kata safar artinya bepergian. Jadi diberangkatkan ke padang Arafah meskipun sebentar, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke rumah sakit supaya dia mendapatkan haji. Ya, jadi Rasulullah ini terkenal khutbahnya adalah khutbah wada, khutbah pamitan karena disampaikan saat beliau melaksanakan haji wada. Jadi yang pertama adalah ittaqullah, ya, pesan utamanya takwa kepada Allah. Lalu yang kedua, Rasulullah berpesan kepada umat Islam, kepada para sahabat waktu itu, wasallu khamsakum, sholatlah 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu kalian. Ini kita diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jagalah sholat 5 waktu kalian. Nanti di hadis yang lain itu banyak sekali hadis-hadis tentang sholat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika ada seseorang itu menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya di dalam sholat, maka sholat itu akan mengatakan kepadanya, hafidhatka sholatuka, semoga hafidhakallah, semoga Allah menjagamu, ya, sebagaimana kama hafidtani, sebagaimana kamu menjaga aku. Karena itu ada quotes yang sangat terkenal, jadi jagalah, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan menjaga dirimu. Ya, jadi wasallu khamsakum. Rasulullah pesan kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini yang pokok. Tapi meskipun Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat yang 5, tapi jangan lalu kita abaikan yang sunnah seperti qobliyah maupun ba'diyah. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Maghfirah ini maghrib misalnya
jeda waktunya 10 menit ya. Datang masuk masjid cukup untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu niat iktikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Setelah itu berdiri lagi untuk sholat sunnah qobliyah maghrib. Meskipun sholat sunnah qobliyah maghrib ini tidak termasuk sholat sunnah muakkadah. Tidak termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tetapi sebaik-baik pekerjaan khairu maudhu' adalah sholat ya, meskipun tidak muakkadah. Jadi wasallu khamsakum. Lalu pesan Rasulullah yang ketiga saat beliau pidato di Haji Wada itu, wasumu syahrakum, dan jagalah puasa bulan Ramadan ya. Jagalah puasa Ramadan kalian. Jadi Ramadan itu yang wajib. Dalam 1 tahun kita diwajibkan berpuasa oleh Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Insya Allah Maret nanti kita sudah masuk bulan Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan kita diparingi panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, termasuk rangkaian amal ibadah di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ini dijaga. Jadi Rasulullah pesan utamanya adalah jaga sholat 5 waktu. Ini yang pokok. Jaga puasa Ramadan. Ini yang pokok. Lalu Rasulullah berpesan lagi yang keempat, wa'addu zakata amwalikum. Dan tunaikanlah, bayarlah zakat mal kalian. Zakat mal kalian. Kenapa di sini kok tidak disebut zakat fitrah kalian? Karena zakat fitrah itu bisa disebut setiap orang itu mampu. Kalau zakat fitrah itu. Ya, jadi boleh pakai istilah zakat fitrah, boleh pakai istilah zakat fitri. Sama-sama boleh. Sing gak boleh itu sing gak zakat, ya. Jadi yang gak boleh itu yang gak zakat. Tapi mau pakai istilah zakat fitrah, zakat fitri, boleh, ya. Sama-sama benarnya, ya. Sama-sama benarnya. Tapi ini Rasulullah pesan kepada para sahabat, kepada umat Islam pada waktu itu, termasuk kepada kita, bayarlah zakat mal kalian ya. Artinya jangan lupa bahwa dalam sebagian harta benda yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dititipkan lebih tepatnya oleh Allah kepada kita, itu ada hak untuk orang lain ya. Hak untuk orang lain itu di situ ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah ya. Jadi ini yang wajib juga dari harta benda. Nah, yang menarik para jamaah di sini, Rasulullah tidak menyebut wahajju dan kerjakan ibadah haji. Rasulullah di sini tidak menyebut itu ibadah haji. Mengapa? Karena tidak semua orang itu mampu menunaikan ibadah haji. Itu berarti kalau orang tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Ini jelas, haji itu hanya bagi yang mampu, itu jelas. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Kemudian berdasarkan hadis Nabi banyak sekali Rasulullah menyebut bahwa kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu ya. Tapi kalau sudah mampu dia tidak menunaikan ibadah haji, dia berdosa karena berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah bagi yang mampu. Karena itu secara syariat maka orang yang mampu tapi dia belum berangkat menunaikan ibadah haji itu bisa dibadal hajikan ya, bisa dibadal hajikan supaya dia sempurna sebagai seorang muslim, sempurna melaksanakan rukun Islam sampai menunaikan ibadah haji ya. Jadi di sini yang disebut oleh Rasulullah sampai zakat saja, haji tidak
sebut karena haji itu memang ibadah yang memerlukan syarat harus istitok. Dan istitoknya, mampunya, nyuwun sewu para jamaah, bukan hanya soal biaya haji. Bukan hanya soal harta benda. Ini yang perlu kita pahami. Karena ini nanti ke depan sepertinya akan diberlakukan persyaratan istitoah yang memuat unsur-unsur yang bukan hanya berkaitan dengan masalah finansial, tapi termasuk masalah kondisi fisik. Jadi orang, kalau kemarin-kemarin orang stroke mati separuh itu masih berangkat, masih bisa. Tapi ini nanti ke depan, itu kalau secara kondisi fisik, secara fisik kondisinya itu tidak memungkinkan untuk berangkat haji, dia dianggap tidak istitok. Tidak istitoknya bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena secara fisik dia tidak bisa ke sana. Apakah ada dalilnya? Ada. Jadi saya sendiri kadang merasa kasihan ya, terutama pengalaman mendampingi jamaah-jamaah umroh itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ada jamaah yang sudah sakit pakai kursi roda saja itu, yang kasihan itu yang dorong anaknya, dorong itu abot loh, sawangannya enteng, iya kalau jalannya datar, rotoh itu enak. Lah kalau pas ngelewati batu-batuan itu, Masya Allah, kadang sampai terjatuh juga yang dorong itu. Apalagi haji. Ya. Jadi itu menyulitkan banyak orang. Di masa Rasulullah Muhammad SAW ada seorang wanita, seorang perempuan. Dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia itu punya ayah. Ayahnya itu dari sisi istitok, kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji, termasuk dari sisi transportasi, itu ada. Mampu. Keuangannya mampu. Transportasinya ada. Tapi ayahnya itu tidak kuat kalau berada di dalam perjalanan. Punggungnya ini loh. Itu tidak kuat kalau melakukan perjalanan jauh. Maka dia lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh menghajikan ayah saya itu? Padahal ayahnya masih hidup, belum mati. Kata Rasulullah, hajikan untuk ayahmu. Boleh. Jadi berdasarkan itu, maka kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji secara finansial ia mampu, tetapi secara fisik tidak mampu, misalnya karena usianya lanjut, ditambah penyakitnya komorbid, maka itu bisa secara syariat dihajikan oleh orang lain. Dengan syarat orang lain yang menghajikan itu harus sudah haji untuk dirinya sendiri. Karena ibadah itu yang paling penting adalah untuk diri sendiri terlebih dahulu. Itu boleh. Dan ini sepertinya akan diberlakukan. Ke depan ini syaratnya ketat. Belum lagi pasti naik. Ini biaya haji itu pasti naik yang akan datang. Tidak tahu ini yang sudah diketok itu berapa, 56 juta kalau tidak salah ya. Itu nanti bergantung juga pada ini mungkin embarkasinya ya. Jadi itu juga berbeda. 56 juta itu kalau tidak ada subsidi yang dari nilai manfaat setoran jamaah itu ya bisa sampai 90 juta ya. Jadi artinya semakin ke depan semakin mahal dan memang saat orang menunaikan ibadah haji kondisi fisiknya itu sehat, itu nikmat sekali Bapak Ibu para jamaah. Jamaah umroh itu kalau kita ajak ke lokasi perhajian dari mana Jabal Rahmah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina, kemudian kita kasih tahu di sini tendanya jamaah haji reguler. Kalau jalan sekali untuk lempar jumroh di Jamarot itu taruhlah misalnya 3 kilo, itu berangkat saja, pulang 3 kilo, 6 kilo Pak, sekali jalan. Saya melihat tidak sedikit yang pingsan di tengah jalan itu. Apalagi kalau hajinya pas musim panas. Ya. Jadi karena itu kadang ada jamaah yang tidak bisa memaklumi kalau syarat istitoah berupa kesehatan itu diberlakukan. Ya. Karena merasa, loh ini kan hak asasi, hak ibadah itu. Iya, tetapi sisi lain juga ibadah itu menurut kemampuan masing-masing. Allah Maha tahu ya. Jadi tidak perlu memaksakan
diri. Apalagi bagi yang sudah haji yang kedua, ketiga, kondisi fisiknya sudah lemah misalnya, terus gak perlu memaksakan diri. Mending ambil kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi Rasulullah di sini tidak menyebut haji, ya. Dan Rasulullah sepertinya tahu betul bahwa istita'ah ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, kecuali sebagian orang yang betul-betul mampu. Nah, tapi beliau memberikan pesan terakhir ini yang menarik. Wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Jadi kita ini tidak boleh memberontak berdasarkan hadis ini. Dan umat Islam itu punya kecenderungan nyuwun sewu, kalau tidak diwadahi di dalam sebuah negara, maka dia cenderung, karena dari Al-Quran, dari hadis, kemudian menjadi sulit diatur, ya, tidak patuh kepada pemerintah yang berkuasa. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa ati'u umara'akum, taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Di mana pemimpin kalian itu di situ dipilih oleh rakyat, dipilih berdasarkan musyawarah kalau memang menggunakan permusyawaratan. Ya, jadi tidak boleh dilawan. Nah, ketua RT kalau sudah dipilih oleh warga harus dipatuhi, gak boleh dilawan. Tapi beda pendapat dalam rapat boleh. Kalau sudah jadi keputusan, sudah ditandatangani, distempel, bismillah, itu harus dipatuhi oleh semuanya. Ya, ketua RW juga demikian. Pokoknya kita diajari oleh Rasulullah untuk patuh taat kepada pemimpin. Dengan catatan, itu di dalam hadis yang lain disebutkan, dengan catatan selama pemimpin itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban patuh kepada pemimpin kalau ia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau beda pendapat boleh, tapi memberontak tidak boleh. Bahkan orang memberontak itu sampai kemudian diperangi oleh penguasa yang sah, dia matinya itu mati dalam keadaan membangkang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi istilah bughat itu disebut oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Ya, jadi bughat itu adalah orang-orang yang melakukan perlawanan, pemberontakan kepada penguasa yang sah, yang dipilih oleh umat, yang dipilih berdasarkan musyawarah, ya, musyawarah. Nah, kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, kalian bisa bertakwa, kalian menjaga sholat 5 waktu, kalian berpuasa di bulan Ramadan, kalian membayar zakat mal, kalian patuh kepada para pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kamu pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Rawahu Tirmidzi, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para jamaah, kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang yakin dan tawakal, ya, yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang artinya, dan ketika kaum mukminin melihat pasukan golongan kafir bersatu akan menyerang kota Madinah, ini yang disebut dengan perang Ahzab. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada surat namanya surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Al-Ahzab itu artinya adalah sekutu, ya, karena orang-orang kafir baik yang di Mekah maupun di Madinah dari suku apapun, mereka bersekutu menjadi satu untuk memerangi umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Ahzab ini para jamaah juga dikenal, ini bagi kita mungkin yang lebih familiar,
juga dikenal dengan istilah perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu artinya perang parit. Sahabat yang ahli strategi perang Ahzab, perang Khandaq ini adalah sahabat dari Persia, dari Iran kalau sekarang namanya sahabat Salman Al-Farisi. Ini jumlah umat Islam 3.000, orang kafir jumlahnya 10.000, mengepung seluruh kota Madinah. Ya, kalau tidak dibuatkan parit, itu dari sisi personil, dari sisi logistik, umat Islam kalah. Maka dibuat strategi parit oleh sahabat Salman Al-Farisi. Dan ini bukan strateginya Rasulullah. Artinya Rasulullah itu juga menerima pendapat. Rasulullah menerima usulan, masukan dari sahabat yang memang ahli di medan perang, di lapangan. Dan termasuk yang ahli itu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dan ini kemudian dipakai strategi ini. Alhamdulillah Madinah selamat. Ya memang akhirnya tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan itu artinya kalau ada orang kafir mau nyerang Rasulullah dan umat Islam di Madinah, mereka pasti mati karena masuk ke parit itu. Dan para sahabat itu tentara kaum muslimin hanya tinggal manai gitu aja. Nah, karena itu perang ini akhirnya tidak seperti yang dibayangkan, akan terjadi kecamuk perang yang dahsyat karena Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata orang-orang lain ya. Jadi wajunu dalam tarauha ya. Jadi itu di dalam perang Ahzab. Ya, jadi ada tentara pasukan yang tidak dikenali oleh tentara lawan. Allah juga menurunkan angin yang sangat lebat sekali sehingga ini memporak-porandakan kemah yang dibangun oleh orang-orang kafir di sekitar parit itu. Sehingga umat Islam meskipun dikepung beberapa hari akhirnya mereka selamat ya. Jadi peperangan ini tidak seperti yang bayangkan yang akan terjadi kecamuk perang yang luar biasa ya. Nah, dan ketika orang ini terjemahan ayat Al-Ahzab 22 dan ketika kaum mukminin telah melihat pasukan golongan kafir bersatu akan menyerang kota Madinah dalam perang Khandaq, perang Ahzab, mereka berkata, ini kata orang-orang kata kaum mukminin, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulullah pada kami. Dan benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidaklah menambah yang demikian itu bagi mereka kecuali iman dan menyerah bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin dalam hal ini merasa yakin bahwa Allah akan menjaga dan melindungi tentara kaum muslimin meskipun jumlahnya kalah jauh dibandingkan orang-orang kafir ya. Di antara pertolongan Allah adalah Allah mengirim malaikat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Wa junudal lam taruha, juga angin yang sangat kencang. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yang artinya mereka yang telah diprovokasi oleh orang-orang bahwa orang-orang kafir telah mengumpulkan semua kekuatan mereka, maka janganlah kamu mendatangi mereka, hendaklah kamu hati-hati dan takut dari mereka. Maka provokasi yang demikian itu hanya menambah iman mereka, yaitu kaum mukminin, sehingga mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kembalilah mereka, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka kembalilah mereka mendapatkan nikmat dan karunia Allah, tidak terganggu apa-apa dan mendapati keridhaan Allah, dan Allah besar karunia-Nya. Jadi para jamaah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan ayat 173 surat Ali Imran tersebut, beliau itu kalau menghadapi tekanan
beliau banyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini di ayat ini tadi 173. Jadi ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah ungkapannya Rasulullah. Ketika Rasulullah selalu mendapatkan tekanan. Saya panjenengan kalau dalam hidup keseharian ini menghadapi problematika yang macam-macam, termasuk tekanan misalnya, tekanan dari atasan, tekanan dari orang lain, ya, yang secara psikologis kita ini menjadi sangat terdesak dan tertekan sekali, maka perbanyak baca ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan yang lebih lengkap adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ingat dulu almarhum almarhumlah Mbah Yai Adlan Ali, pendiri pesantren Wali Songo Cukir, itu salah satu murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kalau habis maghrib itu wiritannya panjang sekali. Dan yang paling banyak dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, saking banyaknya itu sampai beliau dikira makmumnya ini tidur karena saking lamanya. Ya, kita seperti tidak tahu hitungannya sampai berapa itu jumlahnya itu. Dan ternyata dengan membaca seperti itu membuat hati kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa Allah akan selalu melindungi kita. Karena intinya doa, wirid, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, itu ya kita merasa cukup Allah sebagai pelindung kita, ya, cukup Allah sebagai zat yang kita serai urusan kita. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada Allah hendaklah berserah diri tiap orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu bersungguh-sungguh akan melakukan sesuatu, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan catatan para jamaah, tawakal ini tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Jadi tawakal ini tidak meninggalkan kerja keras. Tawakal ini tidak meninggalkan upaya maksimal yang mesti harus kita lakukan. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki, dia bawa kuda, mau ketemu Sayyidina Umar di masjid. Kemudian kudanya itu ditaruh begitu saja di depan masjid, tidak pakai diikat. Kata Rasulullah, kenapa kudamu kok tidak diikat? Saya tawakal. Kata Umar, iqilha summa tawakal. Ikat dulu kudamu, baru tawakal gitu loh. Kalau kita bawa sepeda motor, ya dikunci setir gitu ya, dikunci tenggok, baru tawakal. Tapi nek kok sepeda motornya gak dikunci setir, di daerah pinggir embong, terus ngomong tawakal, itu ya padha karo kula marani gepuk itu katanya ya, padha karo ngekeki maling gitu kan. Jadi tawakal ini yang perlu kita pahami tidak meninggalkan ikhtiar ya, supaya kita tidak salah paham. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, surat At-Talaq ayat 3. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah kamu kepada Allah, zat yang maha hidup, yang Allah itu tidak pernah mati. Kemudian ayat terakhir sebagai pengantar bab ini, Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah mereka yang apabila mendengar sebutan nama Allah merasa tergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Qur'an, bertambah imanlah mereka, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Al-Anfal ayat 2. Kita masuk hadis yang pertama para jamaah, hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas ya.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaitu. Telah ditunjukkan kepadaku keadaan umat yang dahulu, hingga saya melihat seorang nabi dengan rombongan yang kecil, ya. Dan ada nabi yang mempunyai 1 atau 2 orang pengikut. Jadi begini para jamaah, nabi itu jumlahnya banyak banget. Jadi nabi bukan rasul, itu jumlahnya banyak sekali. Sementara nabi dan rasul yang wajib kita imani hanya 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun nabi itu bukan rasul, tapi nabi itu punya pengikut. Ada yang punya pengikut itu agak banyak. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulaini. Ada nabi itu yang punya pengikut hanya 1-2 orang saja. Jadi tidak banyak. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun id rufi'a li sawadun azimun, ya. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Loh, ono nabi loh Pak, gak ono pengikutnya. Tidak ada followernya kalau sekarang istilahnya, ya. Jadi ustadz itu yang macam-macam. Ada ustadz yang punya banyak pengikut, ada yang punya sedikit pengikut, ada yang punya 1-2 pengikut, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali, ya. Tapi umumnya mereka punya apa namanya, masyarakat untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Faqilali, ya. Nah, Rasulullah mengira bahwa ini salah seorang nabi yang tidak ada pengikutnya, itu mungkin saja itu termasuk golongan umatnya Nabi. Fadhanantu annahum ummati faqilali hadza Musa wa qaumuhu, ya. Kemudian diberitahukan kepadaku bahwa ternyata nabi yang punya pengikut 1 orang yang tidak punya pengikut itu termasuk nabi yang dalam kurun golongan Nabi Musa alaihi salam. Jadi begini, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu jumlahnya banyak. Tetapi nabi dan rasul yang paling terkenal dari kalangan bangsa Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Dawud itu termasuk Bani Israel. Nabi Sulaiman putranya Nabi Dawud juga nabinya orang Bani Israel. Tapi dari sekian nabi dan rasul ini yang paling banyak, paling sering namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Dawud, bukan Nabi Sulaiman. Loh, kalau Kanjeng Nabi Muhammad ya tentu saja paling banyak, karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi dari kalangan Bani Israel yang paling banyak disebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu oleh Rasulullah dikira Nabi Musa. Ya. Kemudian walakin indur ilal ufuk fanadhartu faidan sawadun azim. Faqilali ungdur ilal ufukil akhar faida sawadun azim. Ya. Jadi Rasulullah melihat kok itu ada sekelompok orang dengan pengikut, ada sekelompok orang lagi dengan pengikut, ada sekelompok orang lagi dengan pengikut. Terakhir beliau melihat ada sekelompok orang dengan pengikut tapi jumlahnya paling besar. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, wahai Muhammad, kelompok yang paling besar ini di antara kelompok-kelompok lain yang kecil-kecil itu, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Ini adalah umatmu, dan bersama umatmu ini nanti akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi umatnya Kanjeng Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu jumlahnya terbatas, limited. Ada 70.000 jamaah. Ini hadis sahih. Dan di hadis yang lain juga menyebut umatnya Rasulullah
yang masuk surga tanpa hisab, tidak pakai ditanya macam-macam itu, tidak pakai diadab sebelumnya di neraka, itu los langsung masuk surga, jumlahnya 70.000 orang umat, 70 orang jamaah. Nah ini lalu siapa 70.000 orang itu? Apakah termasuk kita? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan saja. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi umat Kanjeng Nabi itu banyak, dan di antara yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah 10 orang sahabat. Ya, 10 orang sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kemudian sahabat-sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat senior lainnya. Jadi Rasulullah sendiri memberikan informasi dan garansi kepada sahabat yang masuk surga itu jumlahnya juga tidak banyak. Ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadhan nasu fi ulaikal ladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adzabin. Nah, setelah Rasulullah menyampaikan informasi 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, lalu Rasulullah berdiri masuk rumah beliau. Setelah beliau masuk rumah beliau, orang-orang di luaran ini itu masih membicarakan tentang sopo yo 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mosok termasuk kita ini. Nah, fala'allahum allazina sahibu Rasulullah. Apakah mereka itu termasuk sahabat-sahabat Kanjeng Nabi? Jumlahnya sahabat itu kan sebenarnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan jumlahnya tabi'in. Nah, semakin ke belakang itu kan semakin banyak jumlah umat Rasulullah. Tapi sahabat kan jumlahnya tidak banyak. Sehingga sahabat-sahabat ini sempat GR. Ini mungkin 70.000 orang itu termasuk kita ini mungkin. Semua sahabatnya. Faqala ba'duhum fala'allahum allazina wulidu bil Islam falam yusyriku billah. Apakah yang termasuk 70.000 orang itu mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Wa zakaru asya'a, dan mereka kemudian ngomong macam-macam. Jadi ditafsiri sendiri-sendiri. Sopo yo. Nah, akhirnya fakharaja alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya menemui mereka. Lalu Rasulullah berkata, faqala mallazi takhuzuna fi, apa yang tadi kalian bicarakan? Fa akhbaruhu, para sahabat memberitahu bahwa yang masuk surga 70.000 itu mungkin dari kami para sahabat mungkin. Rasulullah hanya mengatakan begini. Faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka yang 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang tidak pernah memantra, tidak pernah menjampi. Menjampi itu mengguna-guna, ya, membuat orang lain menjadi celaka. Wala yastarqun, dan mereka yang tidak pernah minta dijampi-jampi. Naudzubillah, ini jangan kita ini tidak mau santet tapi nyuruh orang supaya nyantet lawan kita, lawan politik, lawan apa, itu sama saja termasuk nyantet. Naudzubillah ini. Karena orang yang menjampi-jampi itu berarti ia tidak lagi menuhankan Allah. Ia pasti punya Tuhan selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik, ya, syirik. Wala yatatayyaruna, dan 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang mereka yang tidak suka meramal dengan menggunakan ramalan burung. Ini harus kita hati-hati. Jangan kita punya keyakinan nek onok manuk iki mesti apes. Nek onok manuk iki aku gak sida lunga. Nah, itu jangan. Ya. Justru ini kalau ada manuk ini tambah semangat. Oh, gitu loh ya. Jadi wis anggap enggak ada apa-apa, karena yang menentukan sial atau tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan terlalu percaya dengan tahayul-tahayul yang seperti itu. Kalau orang tauhidnya kuat, pasti tawakalnya, pasrahnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang kepada Allah berserah diri. Faqama Ukasha bin Mihsan, maka berdirilah seorang laki-laki sahabat namanya Ukasha bin Mihsan
warna kulitnya hitam legam. Lalu ia mengatakan, faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah mengatakan, faqala anta minhum. Ya, Ukasha, kamu termasuk 70.000. Masya Allah, senengnya Pak. Ini Kanjeng Nabi langsung yang mengatakan, anta minhum. Lalu orang lain iri, berdiri juga. Summa qama rajulun akhar faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Faqala sabaqaka biya Ukasha. Rasulullah, mbok saya juga didoakan supaya saya termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, wis kedisian Ukasha. Nah, gitu. Ya, wis kedisian Ukasha. Artinya limited, terbatas yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Jumlahnya 70.000 orang. Kita tidak tahu, Allah alam, mudah-mudahan saja termasuk kita. Amin Allahumma amin. Ini muttafaqun alaih. Saya kira demikian para jamaah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, juga tawakal yang sangat besar kepada Allah sehingga kita tidak takut menghadapi problematika apapun dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.